is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul. الشيخ عبد الرحمن بن علي الطباعي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلته والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله تعالى يغشانا وأن بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وبركاتهم يحيد بالآية في الدين والدنيا والآخرة ويحسن ختامنا عند عليه
الكريم وآله وأصحابه السالمين وعلى آله الطويل اجعلنا من يد أمة واشفع بيد أخوة محمد واشفع ونودي سكرة واستعمل ألسنتنا في مطعم نصرته واحفظنا من السكينة بسنته وطاعته وأنفع على حبه وجامعته اللهم آمين رسول الله أول من ينزلها اللهم يوم يشفع لك كيف ترحمها اللهم ارزقنا خيرا في كل سنة ولا تجعلنا غافلين عنك ولا عن قدرتنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا وسعت بنا التوبة محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور الكبير أحمد المصطفى سيد المرسلين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Belum juga tadi. Oke, oh tadi hari merah. Oh, baik. Yang ini kan ini bukan. Kamera ya. Yo, ini naik. Yo, aku tunggu bahan dah good. Dah good. Good, gilar good. Yo, gilar good. Ayo, gilar good. Jaga. Mulakan. Dah. Dia betul. Masjid anak.
ولم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتنا مشهودين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبح بعدها أبدا
واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد ذي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang mulia Bapak penceramah Ustaz Muhammad Taufan Aulia Akbar, yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, yang terhormat Kepala Desa Sungai Durian serta aparat desa, yang kami hormati para undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik dan hidayahnya itulah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak penceramah yang sudi kiranya hadir memenuhi undangan dalam mengisi ceramah agama pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada karya warga karya Ladang Taqwa yang bergotong royong hingga terlaksana acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada para undangan sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Baiklah, untuk seluruh acara pada hari ini itu yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa sekaligus penutup. Para undangan yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Untuk itu kami mintakan kepada Bapak penceramah untuk memimpinnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biridhaika ya Allah wa bi syafa'atin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga kita harapkan acara kita berjalan dengan lancar. Kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang mulia Bapak penceramah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Junaid al-Baghdadi man hadara maulid ar-rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz yang sama-sama kita hormati, Ustaz Abdurrahman selaku qari pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati rombongan Maulid At-Tibai yang jauh-jauh diundang dari Begiling parah berarti. Ada apa mulai Jakarta kah? Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana, pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Nabi yang mudah-mudahan insyaallah sabarataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah. Di kesempatan pagi ini Allah kumpulkan kita di mushola Darut Taqwa ya, dalam rangkaian acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat berkumpul mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita sabarataan dapat syafaat pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini hari Selasa, hidup pertama bulan Maulid, langsung karya Sungai Durian mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Pada hulunya di sini. Jadi bukan sini, pada hulu kami berdua supaya mudah-mudahan tak dulu masuk surga itu. Ini ulun ragu-ragu, ulun ada juga orangnya hari ini. Soalnya timbai oleh Ustaz Abdul Somad di Amuntai. Malam ini di Tanjung. Jadi nang hari ini kada kau hadir bisa malam ini tulakan ke Tanjung saudara. Di Tanjung Expo lah. Expo. Paham juga kan tuan-tuan Expo. Nggak ada paham juga. Dan mudah-mudahan kita panjang umur saudara, sehat badan, kuat iman, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulun hendak menyampaikan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ini derajatnya hasan. Hadisnya bagaimana ini? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lelaki yang datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahari bila orang itu datang menghadap Nabi, katujuh benar nih menyampukakan limpuhut nih kali limpuhut Nabi Muhammad. Wahwa minal A'rab. Orang yang datang ini A'rab. A'rab itu orang Baduy. Baduy itu baik diamnya orang kampung. Kalau bahasa anak mudanya, badiamnya rumahnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Kadang di sini, kadang di situ, kadang pindah-pindah. Kadang diisi rumah tetap. Bahkan kadang-kadang rumahnya si Baduy ini langit sebagai atap, bumi sebagai lantai. Rasanya bedak-bedak nggak salah. Orang kampung, orang miskin, dan kadang berpendidikan. Datanglah si Baduy ini menghadap Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, fa aslama wa amana wa tab'ahu. Kemudian si Baduy ini masuk Islam, menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu jar si Baduy, ya Rasul, ulun siap umpat hijrah dengan dia dan para sahabat ke Madinah. Siap. Masuk Islam, beriman, siap hijrah. Ini si Baduy. Maka akhirnya proses hijrah ini terjadi dari Mekah ke Madinah. Jaraknya Mekah Madinah itu 480 pal. Mulai Sungai Durian ke Banjar, ulik pulang Sungai Durian. Itu Mekah Madinah. Mulai sini ke Banjar berapa jam? 5 jam, 4 jam kan jam 3 subuh pulang sampai 4 jam. Bila siang 5 jam, 6 jam sampai ke Banjar, balik lagi 10 jam. Kalau dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah itu pakai bis itu 5 jam sampai 6 jam. Karena Ustaz kata cepat, karena di situ gak ada alarm tangan. Motornya laju. Bisnya imparnya sampai 100. 120 itu 6 tahun jaga habisnya minyak apa nggak ada tahan. Laju karena ada halangan kayak gitu apa macet. Maka hijrahlah si Baduy ini dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Jar Nabi Muhammad, para sahabat, ini Baduy ini kayaknya waktu hijrah tolong dilihati, dijaga-jaga. Kalau pindah sasar, orang kampung nggak ada suatu kota bisa sasar. Kita ini di kampung diam, tulak ke Banjar. Kamu ada pakai supir sasar, masuk pulang dari Tamor, makinnya bingung keluar di mana masuk di mana. Ini jar Nabi Muhammad tolong jaga si Baduy ini. Masuklah si Baduy berangkat hijrah ke Madinah. Sampailah di Madinah. Nabi Muhammad pun sampai di Madinah. Hijrah, diam di Madinah. Beberapa saat setelah diam di Madinah, lalu terjadi perang. Baklahian. Perang melawan orang kafir Quraisy dari Mekah menyerang. Perang, alhamdulillah qadar Allah, orang Islam ini menang. Orang kafir kalah.
Setelah menang perang itu ada namanya harta rampasan perang. Kalau dalam istilah bahasa kita itu, dalam agama kita disebut ghanimah, harta rampasan perang. Dan umat Nabi Muhammad khusus umat Nabi Muhammad, harta rampasan itu halal, suci, boleh diambil, boleh dibagi. Maka pembagian harta rampasan perang bagi naikkan. Tiba-tiba giliran si Badui. Jar Nabi, mana Badui? Jar bukannya dedea. Sahabat pilihnya bukan keluar. Dedea juga. Jar Nabi, umpatlah perang si Badui. Umpat. Terus pembagian harta, kada gimana? Mun perang umpat, membagi harta kada umpat. Akhirnya jar Nabi, tolonglah sahabat pula, ini juru makan si Badui. Harta nih, berikan si Badui. Ini haknya, ini bagiannya. Berangkatlah sahabat ini menemui si Badui. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi. Ini Badui. Kenapa aja si Badui? Ini hada ismun qasaman Nabi lagi. Ujar si Badui, mahadi. Mahadi itu bahasa kitanya apa ini? Kalau bahasa Jawanya, opo ini? Ini apa? Sahabatnya tempangin aja. Ini apa? Ujar si para sahabat, hada ismun qasaman Nabi lagi. Ini bagian sudah Nabi bagikan. Ini kesedihan, ambil. Wahuwa yastaqrib, muhasib Badui ini Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, imbah menerima harta ini, muhasib Badui berubah masam makanya. Wahuwa yastaqrib, berubah muhasib Badui masam. Imbah bakal lahir perang, dapat harta. Apa ini? Demi Allah, ini harta ghanimah rampasan perang halal, suci. Bahkan sulit mencari harta yang lebih suci daripada harta rampasan perang. Ambil aja para sahabat. Akhirnya si Badui ini fa'akhadaha wa hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya harta ini, dibawanya lah harta ini ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pucuk si Badui ini membawa harta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ya. Apa ini? Mahadi. Ini apa? Ya Nabi Muhammad, hada ismun qasamtu lak. Ini bagian ku bagikan gasan ikam, ambil. Ini hakmu, ambil. Si Badui Pak imbah disuruh mengambil harta ini, padahal hartanya halal dan suci. Halal dan suci. Tapi jawaban si Badui ini apa? Nah ini yang perlu kita catat, diingatkan dalam hidup. Ujar si Badui, ya Rasulullah, ya demi Allah, aku masuk Islam bukan untuk dapat pertaruhkan nyawa di medan perang, berjihad di jalan Allah. Aku bukan untuk harta ya Rasulullah. Aku masuk Islam bukan untuk pangkat dan jabatan. Aku masuk Islam bukan untuk bisa menikah dengan perempuan Islam yang cantik. Aku masuk Islam bukan untuk kekayaan. Dan aku berjihad turun di medan laga bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang, tapi aku masuk Islam turun berjihad karena engkau dan karena Allah wahai Rasulullah. Ini Badui. Badui ada sekolah, orang kampung, orang miskin, tapi tahu arti karena Allah. Ulun ulang, jar si Badui, ulun masuk Islam bukan untuk harta dan jabatan, bukan untuk pangkat, bukan untuk menikah dengan perempuan wanita cantik Islam, tidak, tapi karena Allah. Badui. Badui. Ada sekolah, orang kampung, masuk Islam bukan untuk pangkat dan jabatan. Badui. Badui. Sekarang sekolah tinggi S1, S2, S3, masuk masjid supaya dipilih dari anggota dewan.
Badoy. Kada sekolah, kada berpendidikan, orang miskin masuk Islam bukan pangkat dan jabatan yang dicari. Berapa banyak zaman sekarang masuk masjid supaya dicucuk. Itu di Amerika. Berapa banyak masuk majelis taklim supaya dipilih oleh anggota majelis taklim. Berapa banyak yang menyumbang mikrofon supaya dipilih anggota majelis mikrofon situ. Berapa banyak menyumbang tarbang supaya dipilih oleh anggota yasinan ibu-ibu. Hei, badoy. Kada sekolah tapi tahu arti lillah. Sekolah tinggi tapi adabnya kada ada. Hei. Dengarlah, badoy. Maka ada orang sekolah S1, S2, S3 masuk masjid supaya dipilih. Bongol mana pada badoy lagi? Badoy. Tahu arti lillah, tahu karena Allah, hartanya halal, hartanya suci. Untukmu kata Rasulullah, aku akan mencari ini dan si badoy. Lalu berapa banyak kita menjual agama hanya karena untuk 5 tahun saja? Bujur kadang-kadang. Bujur kadang-kadang. Bujur kadang-kadang. Wah, ada aja bujurnya. Berapa banyak kita menggadaikan akhirat kita hanya untuk 5 tahun saja. Itu pun belum tentu jadi imam. Bahkan ada nama calon gak jadi cabutnya yang listrik. Nama orang mencabuti aku, ini orang mau yang listrik aku udah naik. Kali jadi cabutnya pulang yang listrik biasa. Allahu Akbar. Ini badoy ini. Kita belajar dari orang yang ada sekolah. Allahu Akbar. Maka lihat, ini yang perlu kita catat dalam hidup. Ketika si badoy ini berkata, ya Rasul, aku masuk Islam bukan karena harta. Tidak. Wah, ini berapa banyak orang masuk Islam supaya kawin aja. Jujur kadang-kadang. Jujur kadang-kadang. Di TV kita lihat berapa banyak artis kawin yang beda agama. Setumat bagiannya masuk Islam, timbang kawin pindah pulang punya kulit bahasa. Kesan apa masuk Islam? Supaya kawin yang dibimbingan Islam. Berkulit pulang bahasa. Berapa banyak orang masuk Islam sekedar kawinnya saja. Berapa banyak orang masuk Islam supaya dipilihnya saja. Berapa banyak orang berkita haji di mukanya ketika pemilihan 5 tahun sekali. Sebelum pemilihan karena ada hajinya. Kenapa ada tulisan haji? Supaya nampak Islam. Yang paling bewat itu ketika mencalon potongan alahan oleh tuan guru. Potongan talim calon oleh tuan gurunya. Karena bulangnya berlepangan. Padahal satu bab itu. Ini si badoy mengajari kita bukan karena itu jar si badoy. Maka lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lalu jar Nabi, ikan masuk Islam, ikan gak hendak apa? Bahasa kitanya hendak apa? Saritkah Nabi Muhammad dengan si badoy? Kada. Senyum Nabi Muhammad. Ikan masuk Islam hendak apa? Perang, jihad, hendak apa? Maka dijawablah oleh si badoy, ya Rasulullah, ulun ini hendak nanti ketika ulun turun di medan perang, kulepaskan ini pedang daripada sarungnya, berkecamuk di medan laga. Aku ingin ya Rasulullah, suatu hari nanti ketika aku berperang jihad di jalan Allah, aku ingin anak panah musuh itu menancap di leher. Tertunduk aku jatuh, tersungkur aku di tanah, menetes darah ini, mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Aku ingin ya Rasulullah nanti ketika turun di medan perang, aku ingin anak panah musuh itu tertancap di leher, tersungkur aku, jatuh tercium tanah, menetes leherku ini, mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ini yang perlu kita ingat dan dicatat dalam kehidupan sehari-hari. Dijapai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dijapai oleh Nabi, ini kata-kata Nabi Muhammad singkat, padat, dan dapat dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Nabi Muhammad?
In tasdiqillaha yasduqka. Jika betul niatmu karena Allah, Allah akan betul pula kepadamu. Jika jujur kau kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Jika betul niatmu karena Allah, Allah mudahkan itu semua. Jika betul niatmu karena Allah, Allah hamparkan permadani merah. Jika betul niatmu karena Allah, Allah akan berikan itu semua. Jika betul kau ingin mati di medan laga, tertusuk lehermu dengan anak panah, Allah akan berikan itu. Percaya kan? Percaya kan? Nah, kediaman semua yang lihat ya. Percaya kan? Lawan Nabi Muhammad ini percaya kan? Percaya ya. Jar Nabi bila jujur dengan Allah, Allah jujur kepada-Nya. Kalau niatmu seperti itu, Allah beriakan. Akhirnya apa Pak? Perang terjadi perang, menanggulang orang Islam. Sebagian di antara para sahabat Nabi Muhammad ada yang meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia ini diangkat, pas ada waktu diangkat seikung, lehernya tertusuk anak panah. Kalau bahasa Inggrisnya, bulunya tertusuk panah. Mati. Lalu Nabi Muhammad melihat kepada jasadnya. Nabi pun bertanya kepada para sahabat, huwa. Bahasa katanya huwa. Inikah Badui sama-sama? Apakah ini si Badui yang hendak mati leher tertusuk anak panah? Apa jawaban para sahabat? Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Ini bangsa orang si Badui. Lihat Bapak, kontan Allah balas. Kontan Allah balas. Mati hendak tertusuk anak panah di medan laga. Dan Nabi Muhammad, jika betul niatmu karena Allah, Allah mudahkan itu. Terjadi perang, mati si Badui dengan anak panah tertancap di lehernya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Dipacul sini, diubah sini, ditutupkan kepada si Badui tersebut, disolatkan si Badui ini dengan para sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad berdoa khusus untuk si Badui ini. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma hadza 'abduka kharaja muhajiran fi sabilik, thumma qatala fa qutila wa ana syahidun 'alaihi. Ya Allah, ini hamba-Mu masuk Islam, beriman, hijrah bersama kami ke Madinah, ikut berperang, kemudian dia membunuh orang kafir, dan kemudian dia terbunuh oleh orang kafir, dan aku nanti yang akan menjadi saksi tunggal untuknya pada hari kiamat. Saksi mana yang lebih indah daripada saksi Nabi Muhammad SAW? Kontan dijawab Allah. Inilah yang menjadi jawaban pertanyaan ulun selama ini. Dan kita saudara taala, kenapa ada orang yang duitnya kempes, ekonominya lemah, kantongnya tipis, duit sedikit, kada tapi sugih, tapi tak ada perlu menjadi Makkah dan Madinah ketimbang orang yang lebih kaya. In tasdiqillah yasduqka. Jika betul niatmu karena Allah, Allah mudahkan urusanmu. Ekonomi lemah, kantong kempes, duit sedikit, bahkan kada ada isi tabungan apa-apa di bank, tapi lebih duluan menjajakan kaki ke Mekah ke Madinah ketimbang tetangganya yang punya mobil Avanza. Kenapa? Jawabannya jujur kepada Allah. Ulun ini pakai setahun 5 kali ke Mekah, bawa jemaah umrah. Yang ulun bawa itu ribuan sudah. Jadi bertamu macam-macam yang ulun temui. Dan paling banyak yang belum temui. Kenapa biar julak nih itulah kakak. Tadi hanya belum bawa pulang. Ada nih. Aku ada duit. Jadi bukan duit juga tulang. Aku urusan saya. Itulah kata kurang. Siapa yang melakukan? Tuh rumahnya di sana, tetangga ada, keluarga ada, anak ada. Rumahnya di sana jauh. Mau melakukan kenapa? Maka ditolakkan nempian. Tahuan. Aku di sini mulai bahaya kedua naik haji biar kawan ke Mekah, kawan ke Madinah, duit tidak melakukan orang. Inilah yang jadi jawaban kita selama ini. Kenapa orang yang ekonominya lemah, duit sedikit, sanggup duduk ke Mekah dan Madinah, jujur niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang jadi jawaban kita selama ini. Kenapa ada orang yang tamatan sekolah madrasah aliyah biasa saja,
di kampung sekolahnya, tapi majelisnya dihadiri ribuan orang. Dia tak pernah sekolah ke luar negeri, tak pernah ke Hadramaut, tak pernah ke Mesir, tak pernah ke Madinah. Sekolahnya di kampung aja, di Martapura aja. Tapi majelisnya dihadiri ribuan orang. Tapi haulannya jutaan manusia berkumpul, terbesar se-Asia Tenggara. In tasdiqillah yasduka. Jika jujur niat kepada Allah, Allah berikan seberdaan. Jika jujur niat kepada Allah, Allah beri seberdaan. Apa susahnya bagi Allah? Inilah yang jadi jawaban. Kenapa orang-orang ini seberdaan yang tak mungkin menjadi mungkin? Karena orang ini jujur niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orangnya pintar kada, alim kada, sekolah kada tinggi, bini kayak itu juga, anak jadi orang alim. Bingung kita, abahnya ada alim, umahnya ada alim, anaknya hafal Quran 30 juz, hafal hadis, luar biasa alim. Kenapa? Aku jangan gue kan aku gue mulai dari kada ada niat seperti penting anak-anaknya alim itu bang seperti kayak pacarannya satu tinggi di sini. Aku kada suruh memberi makanan haram untuk untungnya. Jujur lawan Allah, kada berdusta lawan Allah, Allah pun akan jujur kepada kita. Berapa banyak orang abahnya maling, umahnya maling juga, anaknya maling. Itu sama Roy maka lihat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh nih kisah si Badai ini dari hadis yang singkat ini. Kisah ini luar biasa. Ternyata niat itu bujur-bujur karena Allah, Allah beriakan seberdaan kesadaran. Ada dana ngalir sebagai Allah kepada dia yang ngalir. Makanya paling berat itu menjaga hati. Paling berat itu menjaga hati. Jadi penceramah, jadi ustaz berat menjaga hati. Sombong mah ada, badak tak ada. Jadi imam berat. Bila makmumnya sedikit kuliah lawan kolho. Bila makmumnya banyak ayatnya Yasin. Makin banyak makmumnya Al-Baqarah. Berikan orang. Jadi bilang kampung aku jadi senang di situ. Jangan bercanda. Lihat niat kemana. Ceramah begitu juga berat. Karena amplop sakit barangnya. Ulun kada nerima amplop. Isinya sudah naik kan. Jadi ini kada kegampangan. Si Badoi ini luar biasa. Jadi Badoi ulun hendak seberdaan ini karena Allah, dan ternyata berat. Ikhlas itu berat. Maka ketika kita buka kitab, pertama yang buka tentang ikhlas, tentang niat, tentang hati. Kenapa? Karena semua bermula daripada hati. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu. Ada segumpal darah yang bila baik segumpal ini baik sabarataan, tapi bila rusak yang segumpal ini rusak sabarataan. Apa itu? Hati. Nah, mudah-mudahan kita sabarataan ini anak kita cucu keturunan alim sabarataan. Berkat Maulid Nabi Muhammad, berkat pembacaan Maulid, berkat hadir ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan anak kita ini kada datang makan yang haram. Karena bila tak makan yang haram biar bertuh malah jadi tanah buntat. Berulangi buntat tuh banget pada buntat biar bertohok malah jadi makan yang haram buntatnya. Ada kalau ada lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu gak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu kah? Tahu ya? Imam Syafi'i, mamanya Imam Syafi'i ini janda. Imam Syafi'i ini yatim, maka ada janda. Berat jadi jandanya. Jadi janda. Tapi mamanya Imam Syafi'i ini saking hendak anaknya alim baik. Ujuk-ujuk di mana ada pengajian kasih tuh anak ini angkat. Bawa. Supaya anaknya jadi orang alim. Kehendakan anak jadi orang alim. Kemana aja dibawa. Sampai pindah ke kota Mekah.
Kenapa jadi pindah kau ke Mekah? Supaya kau belajar di Mekah. Belajar Imam Syafi'i di Mekah, sampai saking alimnya Imam Syafi'i di Mekah itu, Pak, sampai orang tuan guru se-Mekah habis ilmu. Ada sementara orang tuan guru di kampung habis ilmu. Ini ulama Mekah habis ilmu, pada kelimpangan, ada keparakannya ulama kita di kampung masih ulama Mekah habis ilmu. Jadi jadi ulama di Mekah, umpamanya Syafi'i, apa aja sih? Kami habis ilmu. Malah jadi Syafi'i ini habis ilmu. Bayang yang pintarnya. Ngapa hajar dapat berikit? Ingat berikit. Ya ada hafal lalu hilang. Hari ini hafal, masuk kali ingat lagi. Itu kita lagi banyak masuk telinga kanan, keluar kiri. Nang bahaya itu manjul. Baru masuk ke kulit. Jadi Imam Syafi'i ini pintar, ulama kehabisan ilmu. Kami kadang lagi menajari Syafi'i, kami pintaran, habis ilmu kami. Ulama Mekah kehabisan ilmu. Bayangkan pintarnya kadang orang Syafi'i. Jadi saking pintarnya ini, makanya namanya Syafi'i, apalagi nih Syafi'i ini kayak apa? Maka ujar silahlah Imam Syafi'i ke Irak. Bayangkan, kenapa dikirim ke Irak? Ulama Mekah kehabisan ilmu. Ada kita ini lampah kalau belajar babal. Ipak orang tulis guru menjelaskan. Ya guru nama-nama ada paham. Berdiam bisa kelasan. Nama-nama ada paham. Berdiam bisa kelasan. Nama-nama guru. Orang sedikit barang ada paham, ini ada satu tahan. Maksudnya guru sang mamaknya Imam Syafi'i. Ini mantap. Ini mestinya kayak gitu kita pesan lawan murid, lawan anak kita. Nah, ujar namanya Imam Syafi'i, pergilah kau ke Irak untuk ilmu sebesar-besarnya. Ingat pesan mama, jangan pulang sebelum kau jadi orang alim. Umumnya, padahal kurang alim, apalagi Imam Syafi'i ini sudah. Karena waktu diberangkatkan ke Irak habis ilmu. Hanya getaran, abot dengan kuitan. Getaran itu penyakit pondok pesantren. Bila masuk pesantren ada getaran, ada pesantren lain. Ini getaran mau berkilo, di sini udah tahu getaran. Ini ampi hai kita. Ulungin hari getaran juga. Getaran, memang getaran pesantrennya banyak getaran. Kalau ada malam lu baik lu makan paham. Ini hanya 2 hari anak pesantren ada tahan dulu wakaring getaran. Ada juga mati, ada orang mati makan di wakaring. Ada sanggup. Hanya anak sami yang di pesantren diambilin, kalau orang diambilin asal kan sanggup aku tak bisa. Nih lihat deh, makanya kita tuh jadi kita ini jujur oleh Allah tuh dusta. Kenapa jadi dusta? Mudah-mudahan anak punya alim. Mari kira ke pesantren ada tangan cuma bisa bejar. Jadi mudahan alim ini servis mumpung aja daripada aja mudahan anak punya jadi orang alim bisa ada dimakan di dalam haram, doa makluhan tuh biar beruyang yang masih kerja kabul. Sakulahkan. Mudahan anak boleh jadi orang alim. Biar nanti anak jadi alim, tapi sugihan. Ujar. Sakujarnya sugihan itu kain Allah. Niatnya kayak itu. Kita lihat Imam Syafi'i belajar. Anak kirim ke Irak. Kado sampai tamu di surga bila kematian. Kirim ke Irak. Belajar Imam Syafi'i di Irak. Orang baik ke Mekah itu tiap tahun bahari kadang ada umrah kayak wahai bahari itu ada umrah kayak wahai bahari itu bilangnya orang umrah bulan Maulid ada bahari banget kalau Imam Syafi'i bahari mah tidak ada umrah kayak wahai bahagian aja orang bahari kan aku jauh bulan Maulid karena bahari ini bahagian tutup orang umrah bulan Maulid jadi buka wah ini baik ya bulan Safar, buka orang sudah ada mengadak. Belum pulihkan orang di Makkah habis pulangkan umrah. Oh ini nih ada bulan Maulid tadi pulangkan terus. Bahari zaman Imam Syafi'i kan ada umrah ini. Maka orang ke Mekah itu setahun sekali waktu musim haji. Seluruh dunia datang ke Mekah, termasuk ulama-ulama besar dari Irak. Tempat Imam Syafi'i belajar di Irak. Imam Syafi'i kada boleh boleh sebelum jadi orang alim atau bertamuan di surga aja kematian. Tulakanlah ulama Irak ini menuntut ilmu ke Mekah. Bahagian ke Mekah. Orang Mekah bila ada ulama Irak itu ketujuh bertakun masalah ilmu agama. Tampul bertamu ulama Irak.
Lalu orang Mekah ini gak tujuh bertakon, hukumnya ini apa guru, hukumnya ini apa guru. Ulama Irak ini bila ditakoni hukum, jawaban ulama Irak seperti ini. Qala Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Orang Irak ini ulama besar di Irak, bila ditakoni di Mekah, apa hukumnya ini? Jawabannya qala Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bingung orang Irak, orang Mekah bingung, Syafi'i mana? Umpamanya Syafi'i ini mendengar itu para pihak Syafi'i mana? Umpamanya kita kalau asal dia ujar buahnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mulai Makkah belajar ke Irak, mendengar itu takjub umpamanya Syafi'i, menangis sedih, anakku jadi gimana? Anakku ya ini anakku di sini. Maka mendengar itu Bapak Ibu, mamanya Imam Syafi'i di Mekah dimuliakan orang. Apa aja hendak dikabulkan orang aja. Kebutuhan hidup terpenuhi gara-gara anak ulama, kuitannya ulama besar. Itulah hebatnya bila diisi anak orang alim, diisi dan anak orang alim. Napa aja tahu kampung bila ada orang alim cerah. Sekumpul itu tanahnya mahalnya luar biasa. Ada orang yang menjual rumah di sekumpul itu miliaran, rumahnya singgukan miliaran harganya. Kenapa jadi larangnya padahal di dalamnya satu handaknya? Karena ada maqam ulama besar Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Wahid. Napis Binturu masuk pada lada sunyi hutan. Siapa yang akan diam di situ bahari? Wah ini lihat berduyun-duyun tiap hari masuk orang ke dalam kampung situ. Kenapa? Ada ulama di situ. Kalampayan masuk ke dalam, apa masuk ke dalam situ? Hutan bahari. Sekarang luar biasa. Kenapa? Ada ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu kampung hidup nang berjualan kayu, nang kada ada penghasilan, timbul penghasilan. Kenapa? Ada orang alim di situ. Maka bila ada orang alim timbullah hiduplah cerahlah teranglah. Mamanya Imam Syafi'i dimuliakan orang di kampung. Orang. Kayak itu juga kita bila ada di sini sedang sana keluarga tuan guru langsung mengaku kita kulak. Takoni gurunya kulak yang ada bilang kok di sini. Sabar taat maka kulak, sabar taat maka keluarga. Akses terbuka. Coba jangan ada bisi dan sana kemarin. Dan sana kemuka, ada bilang kalau ada mengaku, mun sudah tuan guru biar jauh, lain keluarga para tetap mengaku ke keluarga, akses terbuka. Maka umatnya Imam Syafi'i dimuliakan orang luar biasa. Lalu akhirnya bulikanlah ulama Irak ini ke Irak. Untuk haji bulikan, berpesan dengan mamanya Imam Syafi'i, Bunda, adakah pesan-pesan Imam Syafi'i? Ujar mamanya Imam Syafi'i, suruhakan PE boleh. Mama kadang-kadang dalam PE. Berangkatlah ulama Irak pulang ke Irak, bertemu Imam Syafi'i di Irak. Guru, pesan dari mama pian di Mekah, pian disuruh bulik ke kota Mekah. Ulama besar bulik dari Irak menuju Mekah. Itu orang kaya di Irak. Itu nang sugi-sugi manyangui berada. Ada namanya unta, ada namanya makanan, ada yang namanya duit, emas, perak. Jadi untanya ratusan, di atas unta itu makanan, emas dan perak. Plus murid-muridnya sebenarnya dari Irak, bulikan ke Mekah sampai pintu gerbang kota Mekah. Ini Iraknya, sampai pintu gerbang kota Mekah. Mudah-mudahan kita nih kau bahagia umrah saudara. Batas tanah haram, biasanya mengambil mikat kita. Kalau orang umrah haji aja, mengambil mikatnya kalau dari Madinah itu di Bir Ali. Kalau sudah masuk kota Mekah, anak ambil umrah pulang keluar mengambil mikat, biasanya mengambilnya di Hudaybiyah, Jawanah atau Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Maka sampai perbatasan gerbang kota Mekah, Imam Syafi'i memandang. Murid, stop. Iya, kenapa guru? Jadi Imam Syafi'i. Murid diutus ini seikut muridku tunti imam aku di kota Mekah bahwasanya Syafi'i datang
sekarang berada di pintu gerbang kota Mekah. Padahal Mama minta izin Syafi'i hendak datang. Oh, adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Ini adab. Padahal kan Mama Syafi'i hendak datang. Jadi bilanya hendak bertamu ke rumah orang, sunat kepada beidin. Bila hendak bertamu ke rumah orang, sunat kepada. Jangan surprise. Kejutan. Jauh mulai keluar mulai lagi dari sana. Jangan lupa dah, jangan ditelepon, jangan lupa dah ke Banjar mulai keluar. Wah, sampai ke Banjar, surprise ya. Pas orangnya pada datang, ajaran. Pada dulu agama ini sunat ini kada keluar kan bilang sudah bilang kada pada jam 1 pulang. Assalamualaikum. Orang kan makanan. Ayo tuan rumah. Stop ini. Nah, lagi mesti makan ambil suntik mau anak yang bersuara saja. Beriman. Orang datang. Buka lawar. Kami boleh bayar. Seorang ini keluar marah tuan rumah. Ada jam 1 pulang, maka datang 3 buah bis pulang. Siup tuan rumah. Bepada dulu, kenapa bepada? Biar tuan rumah menjaga dulu. Ada tulang. Itu tulang pulang. Kedua tuan rumah kalau menyiapkan. Kedua pada anda berisikan. Imam Syafi'i lihat utus muridku pada Imam Syafi'i datang. Sekarang berada di pintu gerbang kota Mekah. Berangkat si muridnya ke rumah mamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar dia kamu namanya Syafi'i. Ya, guru kami Imam Syafi'i sudah datang. Mana? Pintu gerbang. Pertanyaan mamanya Imam Syafi'i. Syafi'i membawa apa? Syafi'i membawa apa? Apa jar muridnya Imam Syafi'i? Oh, Masya Allah, guru kami itu Bunda Ai, ulama besar. Imam Syafi'i itu muridnya dan membawa apa? Bukan membawanya unta ratusan. Emas, perak, makanan, murid banyak, unta ratusan. Kada kisah, mantap. Biar nak umat, boleh. Ya, nak umat juga. Kada jadi masuk ke sini, suruh pilih murid kira. Bah, ini murid. Pucat namanya. Pucat muridnya. Anu, namanya ayah. Pilih harta banyak, unta banyak, duit banyak, emas banyak, makanan banyak. Boleh, suruh kira. Wah, tidak murid, boleh lah, bang murid ini pucat mah. Guru, kita selalu berikan kira. Imam Syafi'i apa kabar? Puji rumah, boleh kira. Ikan mungkin bagi sahabat. Ulun kisahkan yang bawa harta banyak, unta banyak, emas banyak, perak banyak, duit banyak, makanan banyak. Imam Syafi'i, kau. Ayo lihat Pak. Ini kuitan dasar anak-anak jadi orang alim, niatnya kan ada lain. Tapi lihatlah, kalau sudah jadi orang alim bisa mendekat menyasar. Walau ada anak tapi sesahnya. Dia jadi orang alim. Makanya lihat mamanya Imam Syafi'i dasar anaknya jadi orang alim, kan jadi orang alim. Ketika muridnya berkata Imam Syafi'i bawa harta banyak, boleh kita ngomong. Mungkin kita ada, buat apa kau boleh nak? Anu main motor kada larang Pak Fortuner keluar baru nih. Nanti itu paling tinggi nah 650 juta. Amunnya Alphard harga 2,5 miliar itu di rumah aja boleh mencoba. Amun dengan segala untuk inmek itu bisa pembantu bang itu coba pasar. Anak main pakai sepatu roda. Oh mana rumah kada kisah. Dan nak kayak bawa motor berdekat. Aku senang aja anak marah siapa akan juga rumah bentuk berdekat mungkin motor. Orang itu rumah motor. Itu kita. Dia Imam Syafi'i pulang. Maka Imam Syafi'i padahkan norma Syafi'i kadang membawa apa-apa. Hartanya, untaknya, makanannya semuanya akan dibagikan kepada penduduk Mekah yang memerlukan. Syafi'i datang bertemu Mama cuma membawa 2, ilmu dan kitab saja. Boleh bahasa, jangan saya takut nih, yang lain aja. Kita lupa pulang, yang lain berangkat. Murid yang lain ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum, Cil. Waalaikumsalam. Ulun muridnya Imam Syafi'i. Boleh, ya sini. Ya Cil, ulun tak bisa. Boleh, Presiden. Hadang di lain. Boleh, Presiden. Boleh. Imam Syafi'i. Boleh. Boleh kancang
gerbang hadang cerai. Imam Syafi'i guru kami kadang membawa apa-apa, unta, emas, perak, duit, makanan, sabaratan dibagikan kepada penduduk kota Mekah yang memerlukan. Anak pian guru kami Imam Syafi'i cuma membawa 2 ilmu dan kitab saja. Bolehkah masuk ke rumah pian? Senyumlah mamanya Imam Syafi'i. Kalau seperti itu panggil Syafi'inya, mama sudah kedatangan Imam Syafi'i. Allahu Akbar. In tasdiqillah yasduqka. Jika betul jujur niat karena Allah, maka Allah akan berikan niat kita itu. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Untuk membacakan doa ini kami mintakan sekali lagi kepada yang mulia Bapak penceramah untuk membacakan doa pada penutup acara kita. Kami mintakan kepada guru juri, kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan tuqina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdirana ya Allah min jami'il hajat. Tutahhirna biha min jami'il sayyi'at. Tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat. Tabaddalna bi aqsal hayat jami'il khairat wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil rahmatan innal ma'a. Allahumma amin 'alaina min sakhatil maut wa najatan wal ihsan. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim anfusana wa sallim qulubana wa sallim tawhidana wa sallim iqadana wa sallim amwalana wa sallim buyutana wa sallim abaina wa sallim ummatina wa sallim akhwatina sallim salamati ya minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu. Demikian dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan khilafan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب، واحنا طايرة الفرحة بينا. والليلة دي القلب داب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكوا ويا بعض في الجنة. ربنا يجعلكوا طول العمر متفاهمين. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكوا ويا بعض في الجنة. ربنا يجعل طول العمر متفاهمين.